ketegangan di Selat Hormuz semakin memuncak. Angkatan Laut Amerika Serikat mencegat kapal kargo berbendera Iran yang mencoba menembus blokade. Kapal tersebut dilaporkan berangkat dari Bandar Abbas dan berusaha keluar ke laut lepas, sebelum akhirnya dipaksa berbalik oleh kapal perang USS Pruanch, DDG-111. Langkah ini menjadi bagian dari operasi besar yang dijalankan United States Central Command setelah gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sejak blokade diberlakukan, sedikitnya 10 kapal telah diputar balik, dan tidak ada satupun yang berhasil menembus jalur vital tersebut, menunjukkan kontrol ketat Amerika atas salah satu jalur energi terpenting dunia. Di sisi lain, Iran juga mengambil langkah balasan dengan menutup akses bagi kapal Amerika dan sekutunya sejak konflik pecah. Pernyataan dari Brett Cooper bahkan menegaskan bahwa aktivitas perdagangan laut Iran kini nyaris lumpuh. Dengan situasi yang terus memanas, dunia kini menanti, apakah ini akan berujung pada konflik terbuka yang lebih besar? Let me begin by expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the U.S. Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat perang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Saat ini kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. AS juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama Naufal Zakwan sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Ari Lasya beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Aksi keji serangan Israel ke Lebanon mengingatkan masyarakat internasional atas serangan ke Palestina. Penggunaan bom fosfor hingga serangan membabi buta yang memakan korban rakyat sipil kerap digunakan Israel dalam setiap agresi militer. Delapan kota menjadi target serangan Israel. Dalam 10 menit, 100 target menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini pun memicu reaksi keras dunia internasional.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengingatkan agar jangan biarkan Lebanon jadi Gaza kedua. Y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon. לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Akibat serangan Israel, lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas, tak hanya militer. Israel juga menyasar sipil, pasukan perdamaian, dan fasilitas medis. Sementara itu pemirsa, Amerika Serikat menebar pasukannya di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Amerika mengaku serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Amerika Serikat resmi menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Iran tidak bisa lagi melewati Selat Hormuz. Keputusan ini ditegaskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those. Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. Sementara itu, China mengingatkan Selat Hormuz adalah jalur perdagangan internasional dan tidak boleh ditutup. China juga membantah mengirimkan senjata ke Iran. 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战。各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。我们反对无根据的抹黑。Saat ini, kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. Tidak hanya di laut, Amerika Serikat juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah.